Halo Sobat Jelata, bertemu kembali di video yang kali ini akan membahas emiten yang terkenal ya minimal cukup terkenal Saratoga, yang kode tikernya tuh SRTG ya, dimana laporan Q1-nya sudah keluar ya beberapa waktu yang lalu dan itu rugi ya, tapi dia akan tetap membagikan dividen ya bulan Mei ini. Baru saja RUPS ya tanggal 15 hari Senin kemarin, dimana Sandiaga Uno tuh kebagian ya 218 miliar gitu ya. Dari mana angka 218 miliar ya? Mari kita simak video ini. Sekaligus kita juga sekalian kenalan lah dengan saham Saratoga ini. Ini perusahaan apa sih Saratoga gitu ya? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu gitu ya. Oke, nama perusahaan lengkapnya Saratoga Investama Sedaya SRTG ya. Dimana perusahaan ini didirikan pada tahun 97 ya, lalu melantai di bursa itu tahun 2013. Perusahaan investasi dengan nilai aset investasi bersih 57 triliun ya per Maret 2023. Oke, investasi perusahaannya ini perusahaan-perusahaan terkenal ya. Disebutkan perusahaan terkenal saja nih, Adaro, MDKA ya, Merdeka Copper, TBIG ya, dan juga MPMX ya, yang beberapa waktu lalu videonya ada saya bahas ya tentang MPMX yang akan bagi dividen juga ya. Teman-teman nanti bisa lihat linknya di kanan atas ya, atau saya taruh di deskripsi nanti untuk yang berminat tentang video tentang MPMX. Oke, selanjutnya ini kepemilikan sahamnya ya, dimana bisa dilihat di sini Sandiaga Uno memiliki 21,5% sahamnya. Kemudian Edwin Suryajaya ya, pasti udah tahu lah ya Edwin Suryajaya siapa ya, anaknya dari Om William Suryajaya. Lalu 32,7% itu dikuasai oleh PT Unitrust Pertama ya, dimana Unitrust Pertama itu ya saya cari nih siapa pemiliknya ya, kira-kira inilah ya, dikuasai oleh Pak Edwin juga dan adiknya atau kakaknya nih ya, Joyce Suryajaya. Oke, lalu sisanya 12,2% itu dikuasai oleh publik. Oke, berikut ini portfolio Saratoga yang tadi sudah disebutkan ya, Adaro, MDKA, Tebik dan juga MPMX. Selain dari keempat perusahaan itu ada juga perusahaan lain di sini ya. Ini tadi MPMX ya, Mitra Pinastika. Lalu ada Samator Indogas, ada City Fashion. Surya ini adalah perusahaan energi terbarukan ya di solar PV. Kemudian mereka juga baru masuk nih ya ke Forest Carbon ya. Mungkin jualan carbon trading ini mungkin ya. Lalu ada teknologi digital juga, ada beberapa perusahaan ya. Fuse, Julo ya. Terus tadi saya belum pernah dengar sini ya, Fuse atau Julo ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, bisa komen di kolom komen tentunya. Lanjut ya, lalu ini beberapa pencapaian perusahaan yang diinvestasi oleh Saratoga ya. Kalau Adaro sudah jelas ya, mencatatkan rekor baru pendapatan di tahun 2022 ya. Ya, naik 103% dibandingkan tahun 2001. Kemudian ada lagi apa? Oh, ini yang penting ya, menandatangani MOU dengan Hyundai Motor ya untuk masuk supaya aluminium. Lalu MPMX ini ya, ini yang saya highlight aja ya. Sisanya bisa teman-teman baca sendiri ya. MPMX ini menjalin kerjasama strategik dengan startup unicorn ya. Startup unicorn ya, bukan sembarang startup nih. Startup Karo, marketplace mobil bekas ya, yang akan berinvestasi sebesar 784 miliar alias 50% kepemilikan di MPM Ren ya. Jadi di perusahaan MPMX ini ada divisi yang bidang usahanya rental ya, rental kendaraan ya. Ini MPM Ren. Kemudian di Samator Indo Gas ya, AGII ini juga sedang membangun pabrik baru di Batang, Jawa Tengah ya, dan sudah berhasil melakukan perjanjian beli dengan perusahaan KCC Glass Corporation dari Korea Selatan ya.
Oke. Kemudian di MDKA ini sedang menjalankan proyek nikel terkemuka ya. Merdeka Baterai ini juga kemarin baru IPO ya. Kodenya lupa saya. M apa ya? MBMA maksudnya. Oke. Selanjutnya ini adalah histori investasi dan divestasi ya. Tahun 2019 sampai dengan 2022 ya, dimana bisa dilihat di tahun 2019 investasinya dalam apa nih ya, miliar rupiah, berarti 1,7 triliun ya. Di tahun 2022 itu 2,3 triliun. Nah, menariknya di tahun 2022 ini divestasinya lebih banyak ya. Jadi 2022 banyak melepas sahamnya nih Saratoga ya. Terutama di 2022 ini dari jualan saham Saratoga yang ada di Tebik ya. Di mana Tebik juga tuh ada pemilik baru yang masuk ya, BDIA ya, bersama Digital Infrastructure Asia. Kalau nggak salah ini dari Singapura ya. Oke. Nah, kemudian di sini ditulis ya, mencatat pendapatan dividen tertinggi di tahun 2022 nih ya. Dapat dividen dari perusahaan-perusahaan investasi sebesar 2,6 triliun. Oke. Ini kan tadi data 2022 ya, divestasi 2022 kebanyakan dari Tebik ya, karena jual saham Tebik. Nah, di tahun 2023 juga ini Saratoga sudah melepas sahamnya di Pre ya. Jadi Pre ini juga saham yang baru IPO di 8 November 2022 ya. Kemudian Saratoga melepas semua nih, ini semua sahamnya di Pre itu di 27 Februari ya. Jadi kalau memakai harga closing harga tertinggi ya, harga tertinggi di 27 Februari yaitu Rp770. Itu berarti kalau dikalikan jumlah saham ini ya, itu sekitar 327 miliar ya. Jadi dilepas oleh Saratoga ya. Udah cuan mungkin ya, makanya dilepas ya. IPO November, dilepas Februari. Oke, ini tadi yang dibilang pendapatan dividen tertinggi ya sepanjang masanya Saratoga ya di tahun 2022, yaitu 2,5 triliun ya. Nah, itu di paling banyak dari Adaro ya. Ya, MDKA berarti masih kecil di sini ya, di 2022 ya. Jadi didominasi oleh Adaro, Tebik dan juga MPMX. Lain-lainnya hanya 154 miliar nih. Oke, berarti dividennya tuh naik banyak nih ya, naik 500 lagi 900 miliar ya. Oke. Nah, ini loan to value ratio-nya ya, loan to value ratio. Jadi jumlah loannya dibagi perbandingan jumlah loan terhadap aset ya, aset. Jadi dari tahun 20 sampai 22 itu loan to ratio-nya semakin kecil ya. Berarti utangnya semakin dikit gitu ya. Ini laba ruginya ya, 2022 dibandingkan 2021 ya. Ya, dimana keuntungan bersihnya itu turun banyak nih, yang tadinya 24 triliun ya, di tahun 2022 hanya 3,7 triliun ya. Oke, sehingga laba bersihnya juga nih ya, turun seperlima lah kira-kira ya. Dari 24,8 triliun hanya menjadi 4,6%. Oh, ini ada turun 83%. Ya, biasa kalau investasi ya, kadang ada tahun buruk, tahun baik ya, tapi masih bagus ya, masih cuan ya. Oke, gimana Q1 2023 nya dibandingkan Q1 2022? Seperti yang tadi di thumbnail ya, Q1 2023 nya nih merugi ya, dengan pendapatan minus 5,1 triliun, lalu ruginya minus 4,4 ya. Ya, di investasi ya gini ya, pendapatannya bisa minus gitu ya. Padahal di Q1 22-nya profitnya itu 3,6 triliun. Oke, lalu di RUPS kemarin juga siapa nih ya?
investor relationnya ya. Investor relation Saratoga mengatakan kalau Saratoga tahun 2023 ini akan fokus di renewable energy ya, maupun healthcare. Walaupun sudah jual pre ya, mereka tetap akan fokus di healthcare. Mungkin akan ada perusahaan yang diinvestasi atau diakuisisi oleh Saratoga ya di bidang healthcare tahun ini ya. Kalau yang energi mereka sudah punya ya tadi ya, yang di PT Surya itu yang instalasi solar PV. Oke. Berikutnya ini ya, dividen ya tahun ini 2023 itu Rp75 ya. Tanggal kumdatnya belum ada ya setahu saya, karena baru RUPS kemarin Senin tanggal 15 ya. Lalu harga sahamnya ini di tanggal 15 ya, typo mulu saya nih. 15 Mei itu ditutup di harga 1.765 sehingga dividen yieldnya itu 4,24% ya. Lumayan lah ya. Dimana di sini dividen historinya bisa dilihat Saratoga rutin membagikan dividen ya dari tahun 2016 sampai 2023 tahun ini. Ya bisa dilihat di sini walaupun Q1 2023-nya rugi ya, tapi ini karena laba di tahun 2002 ya yang lebih tinggi bandingkan 21 sehingga dividennya di tahun 2003 ini dibagikan 75 ya. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 60. Oke. Nah, itu tahu dari mana tadi ya? Sandiaga Uno dapat 200 berapa tadi ya? 18 miliar ya. Ya bisa lihat sini ini komposisi kepemilikan saham ya. Seperti tadi di awal sudah digambarkan ya, 23,51% itu berarti total lembar sahamnya tuh segitu tuh ya, 2,9 miliar lebih ya. Nah, itu kalau dikaliin 75, silakan teman-teman hitung sendiri ya. Itu lebih dari 218 miliar. Lumayan banget ya, bukan lumayan ya. Banyak bener ya. Oke. Nah, ini ya chartnya ya sampai dengan hari Senin 15 Mei ya. Bisa dilihat downtrend ini ya, downtrend. Apalagi di bawahnya ada gap up nih ya, saya cek ya. Gap up di 1365 ya pada tanggal 7 Juni 2021 ya. Apakah akan menyentuh gap up ini ya? Ya nggak selalu menyentuh ini ya. Bisa aja naik dulu ya baru turun nutup gap up ya. Jadi silakan teman-teman melakukan analisa sendiri ya, strategi sendiri ya. Sekali lagi video ini bukan untuk mengajak membeli atau menjual sebuah saham ya. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini, yang sudah subscribe channel saya dan like video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.